Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz di sini yang sering dipanggil Pak Alamsa ini sebagai apa Pak? Ya, kalau di masyarakat alhamdulillah syukur masyarakat memberi gelar Ustaz, dan saya tidak mau mengatakan bahwa saya tokoh politik atau tokoh pemuda. Yang jelas penganalisa saya di Kabupaten Musi Banyuasin ini tentang pemerintahan politik saya paham. Ya. Nah ini Pak Ustadz bincang-bincang pagi ini sekedar sedikit ini mendapatkan pola pemikiran dari Pak Ustadz mengenai untuk Pilkada 2024 ini Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana pola kepemimpinan untuk Pilkada 2004 nanti? Apakah Bapak Dodi Reza Alex akan maju ke Pilkada Gubernur Sumsel atau maju kembali ke Musi Banyuasin Pak Ustadz? Kalau saya lihat, saya baca dari statement motivasi penjelasan program-program yang dilakukan oleh Bapak Dr. Dodi Reza Alex sebagai Bupati Musi Banyuasin, keinginan beliau mau maju mencalonkan diri ke Gubernur Sumatera Selatan. Tapi dari sini perlu pertimbangan karena di Sumatera Selatan ini kan majunya melawan incumbent. Artinya incumbent itu dalam secara politik 25% sudah memiliki suara. Nah, dengan kekuatan itu dari 17 kabupaten kota, kita lihat juga ada beberapa pemimpin-pemimpin di kepala daerah ini, berapa dari partai Golkar, berapa dari partai PDI yang ada bupatinya dan ada wakil bupatinya. Itu penentuan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu dalam partai politiknya bergendingnya begitu. Ya. Nah, bagaimana jikalau seandainya Bapak Dodi Reza Alex maju ke gubernur atau maju kembali ke Musi Banyuasin menurut Pak Ustadz? Kalau dia maju sebagai gubernur Sumatera Selatan, saya katakan bahwa 17 kabupaten kota, partai politik yang kita akui mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa PDI Perjuangan itu partai besar, partai yang berkuasa baik daripada pusat, provinsi, dan bahkan kabupaten. Kenapa kami katakan demikian? Bahwasan di kabupaten kota, 17 kabupaten kota, ada beberapa bupati yang adanya orang-orang dari PDI Perjuangan. Adanya wakil bupati dari orang-orang PDI Perjuangan. Itu perlu pertimbangan. Nah, kemudian Pak Ustadz, ini kalau dipasang-pasangkan Pak Ustadz, menurut analisa Pak Ustadz yang diketahui, siapa yang patut dan layak untuk menjadi calon gubernur atau calon bupati untuk Bapak Dodi Reza Alex? Kalau Pak Dodi Reza Alex Nurdin, beliau kan dari partai Golkar, golongan karya. Kalau dia ingin pasangan, jangan terlepas dari partai politik PDI Perjuangan, dan juga diiringi dengan partai-partai yang lain yang menilai bahwa politiknya bisa memberikan kontribusi yang terbesar sehingga bisa menyatu. Karena PDI Perjuangan ini kan sumber suaranya di Banyuasin, Muratara, dan Bali. Nah, banyak di 7 kabupaten kota ini PDI yang ada wakilnya dan juga ada bupatinya. Nah, menurut Pak Ustadz yang ketahui, ada berapa orang yang bakal maju dalam baik Pilkada Gubernur atau Pilkada Musi Banyuasin ini untuk 2024 Pak Ustadz? Kalau diperkirakan, kalau gubernur nanti majunya ada 3 pasang, paling 3 pasang, tidak lebih daripada 3 pasang, karena Golkar, PDI, dan partai-partai yang lain. Saya yakin 3 pasang bisa maju. Nah, kalau di Kabupaten Musi Banyuasin, kalau Pak Dodi Reza Alex Nurdin maju sebagai Bupati Musi Banyuasin kembali, itu juga diperkirakan 3 pasang, karena ada partai Golkar, ada PDI, partai-partai yang lain yang ada di DPRD, dan ada satu dari independen. Saya rasa itu dari independen itu pasti ada. Nah, presentasinya, pendampingnya ke depan, tokoh-tokoh pemuda ini kan banyak, tokoh masyarakat juga banyak, birokrasi juga banyak, tokoh politik juga banyak. Tapi indikasinya saya lihat kalau Pak Dodi Reza Alex Nurdin maju sebagai bupati, siapapun pendampingnya, ya banyak.
saya lihat Apriyadi bisa, Ya. Richard Cahyadi bisa, Ya. terus Abu Sari bisa. Atau ada tokoh-tokoh yang lain? Kalau tokoh-tokoh yang lain ada tokoh pemuda seperti kan kader Golkar sendiri Sugono, Iya. itu kan sudah berapa periode dari PDIP juga kan, ada John Kennedy, Iya. ada Ahmadi, banyak tokoh-tokoh yang bisa untuk mendampingi beliau mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati nantinya. Nah, diperkirakan kalau tokoh-tokoh yang lain yang maju, tokoh nasional juga, Iya. ada putra daerah Ahmad Yani, Iya. dia kan juga di PRRI dulunya, Iya. putra Muba, mungkin majunya paling 3 pasang lah, Iya. kalau analisa saya. Adakah untuk ditambahkan lagi Pak Ustadz dalam prediksi analisa Pak Ustadz untuk Pilkada 2024? Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah pintar, rakyat sudah mengerti, media massa sudah terbuka, dan hasil dari kerja kita sebagai bupati sekarang akan dinilai di 2024. Keberhasilan bupati itulah yang menjadikan cermin contoh untuk bisa terpilih kembali ke Kabupaten Musi Banyuasin. Itu seandainya seluruh daripada janji politiknya yang dia lakukan dan pendampingan daripada proses pembangunan yang rakyat rasakan. Ya. Tapi kalau itu tidak terlaksana, rakyat juga kan Ya. sudah ngerti dalam Ya. politiknya. Nah, ini terakhir Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Ustadz. Harapan Pak Ustadz pada pemimpin, baik sekarang atau pemimpin yang akan datang untuk Muba ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi begini, masyarakat itu tidak banyak kena daripada pemimpin. Pertama, kehendak mereka adalah infrastruktur yang bagus, sehingga perekonomian perputaran itu bagus, lancar, berjalan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua, masalah listriknya. Yang ketiga, masalah air bersihnya. Yang keempat, masalah sekolahnya. Yang kelima, masalah kesehatannya. Inilah yang jadi problema masyarakat, impian harapan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin, selain daripada penyelesaian persengketaan antara perusahaan dengan masyarakat. Itu segera diselesaikan, karena masyarakat akan nantinya bom waktu akan meledak. Ketika bom waktu akan meledak, pembicaraan dari masyarakat tidak bisa kita tutupi, karena masyarakat bisa berbicara sendiri dengan kapasitas fakta yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Iya, demikian Pak Ustadz bincang-bincang kita di pagi ini. Semoga sukses selalu dan selamat beraktivitas. Semoga beliau ini analisa dan pemikiran yang bermanfaat. Terima kasih.